Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita akan memulai mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kemurahan Tuhan dan semua kebajikan yang selalu mengikuti kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan firman-Mu dalam pengurapan yang sangat indah dan ajaib itu. Dan diberkati untuk semua saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mereka mendapatkan berkat dan penyertaan-Mu. Berikan pengertian-pengertian sehingga roh kami dan hati pikiran kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi kita akan mendengarkan firman, dan tema firman kali ini adalah endless love, yaitu kasih yang tidak ada batasnya, kasih yang tidak pernah habis-habisnya, kasih yang tidak terbatas. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana kasih Allah terhadap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi kita melihat dulu bagaimana seperti Rasul Paulus berkata bahwa kasih karunia itu akan terlihat jelas ketika dosa begitu kelam, begitu pekat, begitu gelap. Dan kasih karunia itu seperti terang yang membawa pada keselamatan dan pengampunan dosa. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 78, Mazmur pasal 78 ayat 36 sampai 41, ya, saya akan membacakan Mazmur pasal 78 ayat 36 sampai 41. Ya. Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap pada Dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah dan menyakiti hati yang Maha Kudus dari Israel. Nah, kita belajar sebelum kita masuk sampai era kasih karunia hari ini. Sebenarnya kasih karunia Tuhan itu sangat berlimpah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi kasih karunia itu tetap ada, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa kasih karunia itu tidak pernah berkesudahan. Nah, kalau kita melihat dari peristiwa di mana Musa menuntun orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya, Israel dituntun keluar dari tanah Mesir. Nah, kita melihat di sini bagaimana orang-orang Israel ini kan melihat secara kasat mata, secara jelas bahwa bagaimana Tuhan membelah Laut Merah. Bahkan sebelum membelah Laut Merah, tanda ajaib dan mujizat itu sudah dinyatakan Tuhan dengan 10 tulah itu. Itu orang-orang Israel di Goshen bisa melihat dengan jelas kasih Tuhan dan tanda ajaib serta mujizat-mujizatnya dinyatakan begitu mulia. Tetapi sekali lagi bagaimana Israel itu tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak bisa melihat dan merasakan, tidak bisa masuk menghayati kasih Allah yang sedemikian dahsyat. Karena kan keselamatan dari Israel dan Tuhan sudah menentukan itu hak prerogatif kedaulatan dari Tuhan sendiri bahwa Mesias akan lahir dari Israel. Tetapi bangsa ini
selalu saja mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak berhenti mengasihi umatnya ini sampai nanti Kristus lahir. Nah, kembali di sini, kalau kita melihat ya, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu mengasihi umat yang berdosa, tetapi diampuni, diambil dari satu kehidupan yang penuh kesesakan, perbudakan, dan kemudian dituntun keluar dari tanah Mesir. Mereka membalas kepada Tuhannya hal-hal yang sangat jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya itu tetap mengasihi bangsa ini sedemikian rupa. Tidak pernah berhenti Tuhan ini mengasihi umatnya ini. Jadi di sini kalau kita melihat ya, bagaimana kasih Allah itu tetap dinyatakan kepada orang Israel. Supaya keturunannya itu nanti akan muncul Mesias. Supaya bangsa ini tidak musnah. Tidak habis keturunannya. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan saja, akan kemurahan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita melihat ya, bagaimana di sini dikatakan ya, ayat 36 dikatakan tadi, mereka itu memperdaya Tuhan dengan mulut mereka, dengan lidahnya, mereka itu membohongi Tuhan. Ya kita bisa bayangkan ya, kalau kita ini hidup sebagai suami istri aja, ya, contoh aja gampang, ya, istri kita seringkali membohongi kita terus berulang-ulang gitu, berulang-ulang. Itu perasaan kita sebagai suami itu seperti apa? Atau sebaliknya lah, kalau suami itu seringkali berkata yang tidak jujur kepada istrinya. Ya, dan itu bukan sekali, dua kali, berulang-ulang, bertahun-tahun. Itu perasaan sebagai pasangannya seperti apa ya? Apa enggak pahit sekali, mengalami kesesakan, mengalami, enggak bisa kebayang lah. Jadi kita ini mencoba memahami bagaimana Allah dengan hati yang disakiti oleh Israel, itu dia masih mau mengasihi orang Israel. Ini satu hal yang sangat jarang kita mencoba masuk memahami hati Allah, hati Tuhan. Kasihnya itu seperti apa gitu loh. Ya. Nah, kata memperdaya itu Tuhan seperti ditipu begitu. Seperti bahasa Jawa itu dibelenjani, ya. Kalau misal orang ada satu perjanjian begitu, misalnya hutang piutang, dan berkata besok ya hutangnya saya bayar 2 hari lagi, 2 hari lagi. Ternyata setelah 2 hari ditagih, mereka berkata, yang berhutang berkata, waduh maaf, saya tidak bisa bayar. Lain kali aja. Nah itu berulang-ulang seperti itu. Tapi hal ini yang dilakukan orang Israel bukan hutang secara fisik, uang, tetapi bagaimana menyakiti Tuhan berulang-ulang. Nah mereka itu menyakiti Tuhan yang pertama itu, mereka itu tidak percaya bahwa Tuhan itu menolong mereka. Dan berulang kali waktu di padang gurun, ya, bagaimana Tuhan menunjukkan pemeliharaannya yang ajaib melalui tiang awan, tiang api. Itu aja Israel tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Sedang bangsa-bangsa di sekitar Israel, ya, orang-orang yang ada di padang gurun yang melihat mereka dari jauh, itu mereka melihat tuh. Tiang awan itu bisa mereka lihat pada siang hari oleh musuh-musuh Israel, oleh orang-orang yang bukan Israel. Bahkan tiang api pun di malam hari, musuh-musuh Israel itu bisa melihat. Ini Allah. Siapa yang seperti ini Allah dari mana? Orang Israel kok punya Allah yang hebat seperti ini. Bangsa-bangsa asing pun bisa memahami
akan kemahakuasaan Allah Israel yang menuntun Israel keluar dari Mesir ke padang gurun menuju tanah Kanaan. Tapi orang Israel sendiri tidak pernah mau mengerti dan memahami siapa Tuhan. Nah, bagaimana hati Tuhan disakiti, ya? Bagaimana hati Tuhan itu mengalami kepedihan, di mana orang-orang Israel seringkali bersungut-sungut, seringkali juga orang Israel itu kalau kesusahan sedikit ya, tidak ada air, kepanasan, mereka itu marah-marah, dan bahkan mereka itu mengajak bertengkar Musa, hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu seringkali sebenarnya ya sudah menahan diri, Bapak Ibu. Tuhan itu sudah memiliki satu kesabaran, kalau menurut saya itu memang panjang sekali sabarnya. Dan kasihnya itu benar-benar betul-betul tidak terbatas. Tapi ternyata dalam konteks kasih Tuhan yang tidak terbatas, itu ternyata Tuhan punya kedaulatannya tersendiri untuk menentukan apakah bangsa ini atau orang ini tetap mendapatkan kasih dari Tuhan ataukah cukup sampai pada waktu tertentu saja. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, ternyata dua hal ini, yaitu kasih yang tidak terbatas dan kedaulatannya, itu ternyata juga tanda kutip bisa membatasi kasih Allah. Kasihnya sendiri sampai titik tertentu, baik itu di PL, baik itu di PB, di mana kita bicara orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang sudah melihat Tuhan, mereka di lidah mereka mempercayai Tuhan, lepas di hatinya percaya atau tidak, termasuk kita yang walaupun sudah Kristen, sudah percaya Yesus katanya, sudah punya surat baptis, dan juga sudah dikatakan lahir baru, tetapi yang menilai itu sekali lagi buah dari pertobatan kita, maupun yang menilai adalah Tuhan itu sendiri. Jadi sekali lagi Tuhanlah kembali yang menilai dan bukan kemampuan manusia yang menilai. Nah, sekali lagi kita mencoba kembali ke memahami bagaimana hati Tuhan itu disakiti seperti apa, supaya kita bisa tahu kasihnya Tuhan itu sebesar apa, ya kan? Kalau kita semuanya oke saja, semuanya baik-baik saja, nah kita tidak bisa melihat bahwa kita itu mengasihi seseorang atau tidak, ya kan? Nah, tapi dari sini, dari sejarah Israel, orang-orang Israel dan bangsa Israel, keturunan dari Yakub, Ishak, Yakub ini, nah dari sini kita bisa tahu sampai sejauh mana kasih Tuhan yang tidak terbatasi. Ya, nah terus dikatakan ya, lidah mereka, lidah orang-orang Israel itu sering membohongi Tuhan, membohongi dia, ya. Mazmur 78 ayat 36 tadi, lidah mereka itu membohongi dia. Tuhan itu sampai berkata kan di kitab Markus, orang-orang Farisi ini, ya, orang-orang ahli Taurat ini dengan mulutnya mereka memuliakan aku, tetapi hatinya jauh dari aku. Nah, coba Bapak Ibu kembali kita mencoba memahami perasaan Tuhan ya, melalui kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana ketika suami istri atau suami berkata, aku mencintai kamu, I love you so much, kalau manggil sayang, kalau memanggil Hane kepada pasangannya, ya, kalau memanggil, aduh pokoknya mesra sekali. Kemudian kalau istri mau masuk mobil, pintu dibukain, begitu kan, ya. Tetapi ternyata hatinya bukan istrinya, atau di hatinya bukan suaminya, melainkan orang lain. Nah, itu Tuhan
Tuhan yang membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan Mesir itu diperlakukan oleh orang yang dibebaskannya sendiri itu sampai sedemikian jahatnya, ya, sampai sedemikian rupa. Tuhan tahu Bapak Ibu, ya, tahu itu, ya. Dan kita ini manusia, ya, kan bisa ditipu, dibohongi, karena kita kan juga tidak maha tahu. Tapi Allah yang maha tahu pun itu ternyata dibohongi oleh orang-orang Israel. Bisa kebayang nggak? Bisa kepikir nggak kita? Bisa masuk perasaan kita nggak? Betapa Tuhan yang begitu baik, ya. Tapi ternyata sering disakiti orang Israel sedemikian rupa. Kita mesti pernah ditipu, ya. Tapi semoga kita jangan sampai menipu orang atau pasangan kita. Tapi bagaimana rasanya ditipu atau dibohongi? Sakitnya minta ampun, ya. Sakitnya minta ampun. Nah, saya pernah punya satu pengalaman itu, ya. Ketika kita konseling mereka yang akan menikah, kita akan tanya dulu kepada mereka ini berdua, ya. Kita beritahu supaya mereka jujur waktu konseling pranikah ini, sehingga nanti kedepannya bisa berjalan dengan baik, ya. Pernikahan ini berjalan dalam tuntunan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, ya. Kami ini sudah beritahu supaya mereka jujur begini. Nah, akhirnya mereka menikah, ya. Pak, kita juga sudah jagain semuanya lah, ya, bahwa mereka adalah pasangan yang belum pernah menikah sebelumnya, ya. Masing-masing laki-laki maupun perempuan belum pernah menikah sebelumnya, ya. Karena ini kan dua-dua masih muda-muda, ya, sehingga mereka belum duda atau belum janda, ya, tapi mereka dua-dua yang belum punya pasangan. Nah, ketika kita sudah sedemikian rupa untuk bagaimana menjagai mereka, ya, setelah pernikahan berlangsung begitu, apa yang terjadi? Ternyata kita tidak tahu bahwa mereka sudah hamil sebelum menikah. Bayangin itu, kita dibohongin seperti itu. Allah Israel, Tuhan yang maha tahu aja, Israel tuh berani membohongi. Israel berani membohongi. Ya, yang begini aja hati saya sampai, waduh, istilahnya kelunto-lunto, ya, bahasa Jawa itu. Tapi ketika saya membaca firman ini, ya, hati saya kembali istilahnya mencoba memahami perasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan disakiti sedemikian rupa oleh orang Israel. Dan kalau orang Israel menyakiti, ya, sama sekali tidak ada rasa takut. Sama sekali tidak ada rasa hormat kepada Tuhannya. Jadi mereka itu memang kurang ajar. Kitab Maleakhi itu kan menulis itu, bahwa orang-orang Israel ini kurang ajar sekali, ya. Mereka juga sembarangan di dalam memberikan persembahannya jelek-jelek, ya kan? Kalau membawa binatang-binatang yang timpang, yang buta, yang kurus, itu mereka nggak ada respeknya sama sekali, hormatnya kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang mengampuni dosa mereka, Tuhan yang membebaskan mereka. Mereka berani untuk membohongi Tuhan. Nah, ketika saya renungkan, waduh, ya saya aja yang ditipu seperti ini aja, waduh, rasanya itu pengen ngomong bagaimana gitu loh. Tapi saya coba tahan-tahan, ya, supaya saya tetap bagaimana, ya Tuhan, saya tetap mengasihi mereka, tetap bagaimana keluar perkataan supaya bisa membimbing mereka dengan baik dan sesuai firman Tuhan. Nah, Tuhan itu memberikan firman ini, bahwa kamu Chandra, belum apa-apa kamu, ya, dalam pelayanan penggembalaan, konseling, ditipu. Oh, itu
bagiku, bagi Tuhan melalui firman ini, itu Israel sudah biasa seperti itu. Membohongi aku, tidak ada takutnya sama sekali. Ya, jadi kalau kita mau memahami kasih Allah yang tidak ada batasnya itu, kasih Allah yang begitu besarnya kepada orang yang berdosa dan bahkan orang yang diselamatkannya sendiri, itu malah memukul balik Tuhannya yang menyelamatkannya. Itu seperti apa? Dikhianati itu tidak enak, Bapak Ibu. Ya, tapi itulah yang terjadi dari sini. Kalau saya bisa melihat cintanya Tuhan kepada umatnya sedemikian rupa ya. Ya, terus dikatakan ayat 37 ya, hati mereka itu tidak tetap pada Dia. Hati Tuhan, hati orang Israel itu tidak tetap pada Tuhan. Mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jadi mereka itu senang sekali ketika melihat penyembahan-penyembahan kepada Allah-Allah lain. Baru masuk ya tanah padang gurun, mereka menang begitu. Kemudian Musa akan diperintahkan Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai supaya berdoa puasa 40 hari 40 malam untuk menerima 10 hukum Tuhan. Tapi ketika Musa turun, apa yang dilihat? Itu mereka, emas-emasan yang ada di mereka itu dilebur, dijadikan patung lembu emas. Patung lembu emas. Untuk apa? Disembah. Mereka menari-nari di sekitar patung anak lembu emas itu. Waduh, rasanya itu seperti apa ya hati Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, mendengar suara tari-tarian itu, kan dia turun sama Yosua itu. Dia tanya, ini suara apa? Oh, itu suara orang nari-nari itu, pesta. Oh, ini bukan nih. Ternyata itu suara penyembahan kepada Allah, ilah lain. Nah, itulah yang di sini kita belajar memahami perasaan hati Tuhan yang tersakiti berulang-ulang. Tersakiti berulang-ulang oleh orang-orang Israel ini. Dan itu Musa sampai marah, dan apa yang terjadi? 2 loh batu itu dibanting, pecah Bapak Ibu. Pecah itu. Dan anak lembu emas itu dibakar habis-habis. Dihancurkan, debunya dihamburkan. Dan mereka yang menyembah itu dibunuh oleh Musa. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana orang yang dikasihi Tuhan, bangsa yang disayang Tuhan, sedemikian rupa menyakiti hati Tuhannya. Wah, saya nggak bisa bayangin hati Tuhan sudah. Nggak kuat. Ya. Kalau hari-hari ini di ilmu pengetahuan modern ada psikologi dan kemudian ada bidang-bidang ya, orang-orang yang berkecimpung dalam konseling, psikiater, begitu. Itu mereka kalau menangani orang-orang yang terus-menerus dikhianati, disakiti, itu mereka sendiri mungkin juga bingung, Bapak Ibu. Ya, rasanya itu seperti apa? Bahkan hari-hari ini ya muncul istilah narcissistic personal disorder. Bagaimana orang yang memanipulatif dan suka memberi makan egonya. Nah, ini kita harus hati-hati, jangan terjebak. Itu seperti orang Israel. Orang Israel ini ternyata kalau istilah psikologi sekarang ya NPD itu, narcissistic personal disorder, maunya diri sendiri yang dipuaskan, egonya dipuaskan. Ya, sudah ada mana bilang kurang, kami mau perlu daging. Ya, wah itu sambil marah-marah kan, kurang air, ya haus sedikit, marah-marah lagi, minta air. Jadi egonya yang dipuaskan. Ini mungkin kalau di dalam psikologi zaman sekarang ya, ini kejiwaan orang-orang Israel ini masuk NPD, narcissistic personal disorder, di mana mereka itu adalah orang-orang yang memberi makan egonya.
Ya bisa sesekali berbuat baik, berbuat manis, ya, cinta-cinta kepada Tuhan. Tapi nanti begitu ada masalah lagi, mereka akan berani kepada Tuhan. Mereka berani melawan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa loh, yang berkuasa untuk membunuh jiwa dan melemparkan manusia ke neraka, kan kata Tuhan Yesus di kitab Injil. Aku katakan kepadamu, jangan takut kepada orang yang bisa hanya membunuh tubuh, kepada murid-muridnya yang sedang diceritain oleh Tuhan tentang penganiayaan karena ikut Yesus. Tuhan akan memberikan satu kekuatan penghiburan supaya mereka jangan takut kepada orang-orang yang hanya bisa membunuh tubuh tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Tapi takutilah kepada Dia, yaitu Bapa di surga, yang bisa membunuh tubuh dan melemparkan orang ke neraka. Artinya menentukan bahwa orang ini mau di mana, di neraka atau di surga. Itu Bapa di surga yang menentukan. Jadi hati orang Israel itu tidak pernah tetap, tidak pernah sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan. Sekalipun tanda ajaib dan mujizat tidak pernah berhenti dalam hidup mereka. Ya, bagaimana mereka berpasangan dengan orang-orang yang menyembah Baal Peor. Waduh, hati Tuhan itu disakiti sedemikian rupa. Ya, terus ya, ayat 38. Tetapi, nah ini kuncinya Bapak Ibu. Tetapi ia, Tuhan bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Lah, ini ayat intinya di sini. Endless love. Kasih yang benar-benar nggak masuk akal kita lah. Ya kita, kita ini kesulitan sekali. Ya era sekarang aja ya, kita memikul salib, menyangkal diri. Itu sebenarnya kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia, mengikuti jejak kasih-Nya. Jejak kasih yang tidak pernah berakhir itu. Memikul salib. Nah, memikul salib itu apa di dalam era perjanjian baru ini? Yaitu kita dihukum bukan karena kita salah, tetapi kita dihukum karena kesalahan orang lain. Ya, kita memikul kesalahan orang lain. Ya, nah seperti Yesus mati di kayu salib itu, Dia memikul kesalahan ya kita, orang-orang yang berdosa ini. Nah Tuhan ingin di era kita kasih karunia ini kita mengikuti jejaknya. Ya, tetapi ya kita tidak bisa tutup mata, tidak kita pungkiri. Dalam prakteknya orang-orang Kristen, orang-orang percaya juga ternyata seperti orang Israel kan. Banyak mereka juga yang marah-marah sama Tuhan, menghujat Tuhan, murtad, meninggalkan Tuhan. Ya, mereka kemudian tidak mau beribadah sungguh-sungguh, tidak peduli akan Tuhannya, tidak peduli akan agama. Itu banyak hari-hari ini terjadi seperti itu. Maka penulis kitab Korintus dan kitab Ibrani itu memberikan gambaran keadaan Israel itu jangan terulang kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Jangan memperlakukan Tuhan Yesus seperti orang-orang Israel memperlakukan Elohimnya. Itu mereka berani menipu, hatinya tidak setia, dan hatinya jahat. Mereka berani membohongi Allah yang Maha Tahu. Nah, kita orang-orang Kristen sendiri ini ternyata di hari-hari yang seperti ini juga masih banyak, ya. Tetapi melalui tema Endless Love dan kita mencoba memahami hati Allah yang sedang tersakiti itu seperti apa. Coba kalau kita ngalami seperti itu, mampukah kita tetap mengasihi? Ya, mampukah kita seperti ayat 38 itu? Tuhan bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Ya, wah kalau kita ya sudah berdedek ya, kalau ketemu orang yang mengkhianati kita terus, wah kalau bisa ya permisi bicara, kalau bisa ya, wah entah dibunuh saja lah atau entah bagaimana, saya nggak mau lihat mukanya lagi. Ya beberapa
kejadian kasus-kasus mereka yang selingkuh atau apa kemudian dibunuh, ya itu karena mereka sudah tidak tahan ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya bukannya bagaimana secara manusia yang terbatas ini, yang kasih manusia yang terbatas, melihat dikhianati sedemikian rupa, waduh sulit sekali ya untuk menyayangi, tetap mengampuni. Waduh berat. Apalagi juga di dalam penggembalaan. Waduh, tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, kita ini pernah menuntun anak-anak remaja begitu ya di berapa tahun yang lalu itu ya. Kita bimbing, kita arahkan, kita berikan tuntunan, dan bahkan ketika mereka kesulitan ya untuk membayar sekolah atau apa, kita coba usahakan. Sampai suatu waktu ada seorang perempuan ya, masih remaja, baru 3 SMP waktu itu ya. Saya tanya, kamu kok nggak sekolah? Oh Pak, saya ini mau ujian akhir kelas 3 SMP, tapi nggak punya uang. Waduh, lah berapa? Dia menyebutkan angka tertentu. Cobalah kami usahakan ya, kita usahakan kita bayar. Dan apa yang terjadi? Ternyata anak putri SMP ini ya pacaran dengan juga anak muda yang lain. Nah, terus bagaimana ini sekolahnya? Ujiannya tidak diteruskan, malah mereka pacaran, pergi dari gereja, pergi ke gereja lain, menikah di gereja lain, padahal masih SMP kelas 3. Bayangin hati seorang gembala itu seperti apa. Waduh. Wah, dan ketika saya menemukan ayat firman ini, bagaimana Allah disakiti, dibohongi sedemikian rupa, dia masih bersifat penyayang. Ya, dia itu sifatnya penyayang dan ia mengampuni kesalahan mereka. Wah, memang kita harus belajar terus dari Tuhan kita, yang dimanifestasikan di dalam Kristus yang tersalib itu ya. Bagaimana Tuhan dihina sedemikian rupa. Itu orang-orang Israel itu kan keturunan dari orang-orang Israel zaman dulu. Ya, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, itu kan dari keturunan nenek moyang mereka. Dan ketika Allah menjadi manusia pun dianiaya. Bahkan kalau kita membaca saja ya, belum melihat yang filmnya Passion of Christ, bagaimana Tuhan mukanya ditutupin, kemudian ditinju, dipukul mukanya. Terus mereka ngomong gini, coba, tahukah engkau siapa yang memukul aku? Bayangin, ya, dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia bisa memanggil malaikatnya, membunuh mereka semua. Kalau kita lihat perjanjian lama, ya, di mana Sanherib itu menghina Hizkia, Elohimnya Hizkia, itu Tuhan mengirim satu malaikatnya, 180.000 pasukan mereka, musuh-musuh Israel itu mati semua. Ini Yesus dihina sedemikian rupa, tapi dia masih tetap diam, diludahin, ya, kasih mahkota duri. Tapi ketika dia sampai dipaku loh kaki tangannya itu, dia masih bisa ngomong sebelum dia menyerahkan nyawanya. Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waduh. Terus terang dengan kekuatan manusia kita mengikut Kristus, mengikut dalam sifatnya yang penyayang dan mengampuni. Kita angkat tangan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tapi kita bisa mampu kalau kita sungguh-sungguh masuk di dalam pengertian iman yang benar tentang pengorbanan Yesus, di mana dia dalam kekuatan kasih karunia-Nya memampukan kita memikul salib menyangkal diri.
Makanya kan ada martir-martir yang mati bagi Kristus. Kenapa mereka mampu? Ya karena mereka memahami dosa mereka yang sedemikian berat diampuni oleh Kristus. Karya penebusannya itu begitu ajaib. Orang yang bisa memahami bahwa dia yang mestinya dihukum karena dosa-dosanya, tetapi kemudian oleh karena beriman kepada Kristus, dia diampuni dosanya. Dan dia ditulis namanya di dalam kitab kehidupan. Mereka akan bisa menyerahkan nyawanya bagi Kristus. Tapi ini orang Israel tidak pernah mau tahu bagaimana Allah menanggung sakitnya hati ketika Allah dikerjain sedemikian rupa oleh orang-orang Israel. Bahkan mereka itu ya menyembah berhala. Ini yang zaman Musa di padang gurun. Setelah masuk tanah perjanjian, itu juga lebih mengerikan juga. Ya, tidak kalah mengerikan dosanya dibanding di padang gurun. Itu mulai zaman raja-raja Israel dan Yehuda, ya, mulai Salomo, ya, di mana Salomo itu 1000 istrinya, 1000, dan membawa masuk berhala-berhala dari istri-istrinya itu di istana. Hati Tuhan itu seperti apa begitu loh. Saya nggak bisa mikir. Ini kan yang di padang gurun, cerita bagaimana Tuhan disakiti hatinya oleh orang Israel, raja-raja Israel. Aduh, kalau kita mau membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, Tuhan, luar biasa, memang Kau Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia tidak memusnahkan Israel. Memang kalau sudah waktunya Tuhan marah loh. Bapak Ibu jangan dipikir Tuhan tidak bisa murka. Tuhan bisa murka. Ya, bisa murka. Berapa banyak mereka yang mengalami hukuman dari Tuhan. Tapi sekali lagi ketika orang-orang itu datang mau bertobat, Tuhan beri pengampunan. Kasihnya yang begitu, kasihnya yang begitu hebat. Tidak terbatas, ya. Terus dikatakan, ya, banyak kali Tuhan menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ya, lihat ya, baik-baik ya. Ya. Tuhan itu kerap kali menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Jadi kalau dia sudah begitu marah, ya, dia masih ngerem gitu. Ngerem, kalau nggak habis. Itu orang Israel yang kena tulah, ya, yang mati begitu banyak. Orang Israel di padang gurun, itu Tuhan masih menahan diri loh. Ya. Karena ya masih mau mendengar kata-katanya Musa waktu bersyafaat itu. Masih mau mendengar. Ya. Nah, kita punya Tuhan yang seperti itu loh, Bapak Ibu. Kasihnya itu benar-benar tidak bisa masuk akal kita. Jadi kalau kita mengalami hari-hari ini pengkhianatan, kita mengalami apa yang namanya ditipu, ya kalau kita juga mungkin di bisnis, di pekerjaan, kita mengalami hal seperti itu, ya kita membaca ayat firman ini di Mazmur 78 ayat 38 ini. Kita mencoba mengikuti jejak Tuhan, meneladani kasih Tuhan yang begitu indah. Kita lepaskan berkat pengampunan untuk mereka yang menyakiti kita sedemikian rupa. Nah, kita lanjutkan ya. Mengapa ya Tuhan itu menahan murkanya? Dia tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ya, dia bisa habisi itu semua kan waktu Tuhan mau menghabisi orang Israel kan Musa berdoa, Tuhan jangan kau musnahkan mereka semua. Kalau kau musnahkan mereka semua, hapuslah namaku di kitab kehidupan. Tuhan kan ngomong, aku mau pakai kamu aja, keturunanmu. Tapi Musa bersyafaat di hadapan Tuhan. Itu Tuhan menahan murkanya.
Ya, itu kasih Tuhan. Dia mau mendengarkan syafaat seorang Musa. Syafaat seorang Musa. Nah, Musa yang melihat kasih Tuhan sedemikian dahsyat, sedemikian luar biasa ya. Tapi ketika Musa mengalami tekanan yang begitu berat, saat orang Israel marah-marah minta air, Bapak Ibu. Minta air. Tuhan ngomong, acungkan tongkatmu di hadapan gunung batu itu. Suruh ngacungkan. Cuman karena Musa kan jengkel sekali sama orang Israel yang terus saja menggerutu, marah-marah, tidak puasan, memuaskan egonya. Itu mungkin masuk di NPD, Narcissistic Personal Disorder itu, selalu memberi makan egonya sendiri. Itu Musa jatuh di hadapan Tuhan. Artinya jatuh bersalah, berdosa. Kasihan dia tuh hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bukan mengacungkan tongkatnya, tongkatnya dibantingkan, dilemparkan di gunung batu itu. Tetap keluar airnya sih, tetap. Tapi Tuhan kan ngomong, kenapa kamu lemparkan, aku suruh kamu ngacungkan. Dari peristiwa itu Musa nggak masuk tanah perjanjian. Bayangin, orang Israel tuh ya, betul-betul nggak punya perasaan. Gembalanya, ya, Musa tuh boleh dibilang gembala yang lembut hatinya, mengikuti hati Tuhan yang murah hati Tuhan yang penyayang. Ternyata ya bisa jatuh Bapak Ibu. Maka kasihlah hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ya, ketika mereka memang sudah sungguh-sungguh melayani, bekerja untuk Tuhan, ya, membimbing, menuntun domba-dombanya, jemaat-jemaatnya. Ya, marilah kita ini sebagai umat Tuhan bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan, ya, bukannya terus menjatuhkan atau bagaimana. Itu peristiwa Musa juga membuat kita sedih, ya, karena kita juga hamba Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan pun, wah, kita tidak sesabar Musa. Ya, berapa kali kita juga marah-marah juga, jemaatnya kacau seperti itu. Dan kita sendiri mungkin juga sudah tidak terhitung lagi salah di hadapan Tuhan di dalam penggembalaannya. Tapi bagaimana Tuhan tetap mengasihi kita, tetap memberi kesempatan dalam penggembalaan bagi kita yang hamba-hamba Tuhan. Ya, percayalah bahwa Tuhan memberi kita kekuatan untuk mengasihi. Karena tanpa Allah yang adalah kasih, tanpa Allah yang hidup di kita, karena Allah itu adalah kasih, kita tidak mampu mengasihi mereka yang seringkali bahkan begitu jahat dan ingin menjatuhkan kita. Ya. Jadi satu hal di dalam penggembalaan saya mau beritahu. Kalau kita, ya, gembala, menang argumentasi, menang bantah-bantahan sama umatnya, domba-domba gembalaannya, itu tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Kita melihat domba-domba yang kemudian berubah jadi serigala, ya, dari roh diakhiri daging, itu kita nangis. Artinya mereka kita doakan, kita kasih firman, tetapi kok hidupnya kembali kepada dosa yang lama. Dan mereka kemudian malah berani kepada kita seperti orang Israel ini, ya. Itu bukannya kita malah seneng loh, syukur ya, kualat gitu ya. Bukan, ya. Ya, walaupun di hati seorang manusia, biar aja syukur ya, tapi kita kan tidak berani di hadapan Tuhan. Ya. Kita tidak punya satu keinginan, yaitu melihat umat yang Tuhan percayakan kepada kita itu terkutuk atau menjadi hancur hidupnya karena melawan Tuhan. Itu kita hamba Tuhan menang pun buat apa? Tidak ada gunanya. Nah, tapi lain cerita, kalau mereka umat Tuhan, mereka menang sama gembalanya, mereka bisa tahu dan kemudian menjelek-jelekkan, mengumbar aib
dan mengumbar semua hal yang negatif di gembalanya, di medsos apalagi. Wah, mereka malah tambah senang. Ya kan? Mereka seperti orang yang, wah, kita sudah mengalahkan ya pendeta kita sudah bisa mengalahkan hamba Tuhan ini. Mereka bangga. Tapi sadarlah betapa berat tanggung jawab seorang hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang mempunyai umat tebusannya ini. Musa, ya, Musa mengalami apa yang namanya sanksi dari Tuhan, hukuman dari Tuhan, bahkan dia pernah minta lagi, ya, sebelum dia meninggal itu ngomong, izinkan aku Tuhan menginjakkan kakiku di tanah perjanjian. Tuhan ngomongnya apa? Aduh, kalau kita baca di kitab Yosua itu, di kitab apa Pentatuk itu, ya, Tuhan tuh ngomongnya gini loh. Jangan bicarakan itu lagi. Coba, ya, coba kita yang mendengarkan firman ini, kita pahami hati Musa sekarang sebagai hamba Tuhan. Rasanya gimana? Ya, tapi memang akhirnya kemurahan Tuhan waktu Yesus hadir di dunia, ya, di gunung itu dia bersama Petrus, Yohanes, Tuhan diubah dalam kemuliaannya. Di situ Musa hadir bersama Elia. Musa hadir di tanah perjanjian. Makanya kalau kita mendengar kata-kata Tuhan di dalam kitab Matius 7, ya, tentang pada hari-hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, membuat mujizat, tanda ajaib. Nah, kita ini hamba-hamba Tuhan tidak mudah, Bapak Ibu. Tanggung jawabnya besar. Puji Tuhan, ada banyak orang mau jadi hamba Tuhan. Tapi ingatlah kita punya tanggung jawab juga di hadapan Tuhan. Kita mengabdi, kita ini abdi Allah. Kita bukan melayani, asal melayani tanpa tanggung jawab. Kita tidak bisa sembarangan. Kita juga tidak bisa melanggar kekudusan Tuhan. Ya, walaupun ini era kasih karunia, Bapak Ibu, kalau saya beritahu ya, walaupun di era kasih karunia, peristiwa Ananias dan Safira, ya, itu di mana Ananias itu berbohong di hadapan Petrus, itu langsung mati loh. Mati itu, padahal itu kan era itu kan sudah masuk era kasih karunia. Mati, mati Bapak Ibu, mati. Ya, jadi ada banyak hal tentang kasih dan murka Allah. Itu kita sulit menyelami. Misteri. Tetapi setidaknya kita belajar bahwa Tuhan sudah sangat mengasihi orang-orang berdosa. Sangat memberi kesempatan bagi orang-orang berdosa. Dan bahkan yang mempermainkan dia terus masih memberikan kesempatan. Walaupun nanti tetap ada waktunya. Loh Pak, berarti kan sudah bukan lagi kasih yang tidak ada batas. Kasih yang tidak ada batas dalam ukuran siapa, di mata siapa. Nah, itu yang perlu kita tahu. Di mata Tuhan atau di mata manusia. Kita sulit menilainya. Tapi biarlah Alkitab yang menilainya. Firman-Nya sendiri yang menilai kasih tanpa batas itu. Ya, nah terus kita lanjutkan. Ayat 39. Ya, ia ingat bahwa mereka itu daging angin yang berlalu dan tidak akan kembali. Ya, berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Ya, berulang kali mereka menyakiti hati yang kudus Allah Israel itu, dari Israel. Kenapa Tuhan itu masih menahan dirinya? Masih terus sifat sayangnya dilimpahkan kepada orang-orang Israel itu. Nah, pada pemimpin-pemimpin mereka. Ya karena itu tadi, manusia itu daging. Umurnya itu terbatas, Bapak Ibu. Umur kita terbatas. Ya, Tuhan memberi kesempatan kepada kita ya pada usia kita ini. Makanya kitab Roma, Paulus menulis, jangan menganggap sepi kekayaan ya
kesabaran, kemurahan hati Tuhan. Justru kesabaran, kemurahan hati Tuhan itu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat, hidup dalam kebenaran, gitu loh. Ya, jadi jangan dianggap sepi. Orang Israel, waduh, ini zamannya Musa. Apalagi kalau kita meneruskan dalam era raja-raja. Sebelum era raja-raja, era hakim-hakim. Itu juga, waduh, dari generasi ke generasi mereka menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan itu terus memberikan kasih-Nya kepada orang Israel. Dan ketika sampai zaman raja-raja itu, Tuhan sudah memperingatkan bukan setahun, 2 tahun, berabad-abad kepada raja-raja Israel dan Yehuda. Mereka yang menyembah berhala, meninggalkan Tuhannya. Mereka tidak lagi mengandalkan Elohimnya, tetapi mereka mengandalkan Allah-Allah lain. Bayangkan, gak bisa dibayangin itu hati Tuhan itu seperti apa. Tapi sekali lagi kan ada waktunya. Murka Tuhan itu tetap ternyata ada waktunya. Walaupun murka itu masih ditahan. Itu kejadiannya ketika Raja Yoyakin Yehuda Sedekia itu diminta oleh Tuhan melalui Yeremia, kamu nyerah aja kepada Raja Babel, karena aku sudah murka melihat ya raja-raja Israel, orang-orang Israel sebagian besar menyembah berhala, menyembah patung-patung, dewa-dewa, tapi mereka nggak mau bertobat. Disitulah dihancurkan Yerusalem dan Yehuda dibuang. Itu peperangannya, Bapak Ibu, sangat menyedihkan sekali. Yeremia itu ya sampai menangis. Ya, coba kita lihat, dibuka di kitab Ratapan, Bapak Ibu. Ratapan pasal 5 ya, ayat 22 sampai 26. Ini kitab Ratapan ya. Tadi kan di era Musa ya, orang Israel dituntun keluar tanah Mesir dan mereka di padang gurun. Itu sudah seperti itu dari generasi ke generasi. Kemudian dilanjut di hakim-hakim, kemudian dilanjut ke raja-raja. Bagaimana ya, ini Nabi Yeremia itu sampai keluar kata ini ya, kalimat ini. Itu kalau kita baca atasnya, itu Yeremia itu melihat pembantaian Raja Babel kepada orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, Yahudi. Itu kejam. Orang-orang tentara-tentara Babel itu menyembelih perempuan-perempuan hamil, membuka perut ya dengan pedang, itu dia disembelih. Itu bayi-bayi dikeluarkan dari wanita-wanita yang masih mengandung. Mereka dibantai itu. Apakah Tuhan sekejam itu ya? Itu Yeremia stres. Ya, kita Ratapan, air matanya itu dia bilang, kalau ini loh air mataku nggak bisa habis, aku akan menangis terus. Melihat begitu orang Israel menyia-nyiakan kasih Tuhan, cintanya Tuhan kepada orang Israel. Nah, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kesusahan dan kesesakannya, nah, dia menulis ayat ini ya, ayat yang luar biasa ini. Tak berkesudahan, tak berkesudahan ya. Atau apakah engkau sudah, oh ya, ini yang pasal pasal 5 ayat 22. Yang Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Ratapan 3. Ya, ini. Jadi nanti kalau kita membaca kitab Ratapan, nah itu Yeremia bagaimana meratapi penderitaan akibat murka Allah terhadap orang Yahudi. Ya. Karena Tuhan sudah memperingatkan mereka berulang-ulang
melalui Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, ya, tapi mereka nggak mau bertobat. Mereka nggak mau bertobat. Nah, itu kalau sudah begitu ya kita nggak bisa ngomong gimana lagi. Jadi Andrew's Love ini harus dipahami secara menyeluruh, Bapak Ibu, supaya kita dewasa dalam iman, supaya kita tidak terjebak di dalam pengertian kasih yang seolah-olah kasih itu ketika diberikan, orang yang menerima kasih tidak bertanggung jawab. Inilah yang terjadi. Maka kita sulit hari-hari ini melihat orang Kristen yang bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan cara hidupnya yang lama. Ini berbahaya sekali. Jadi kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu harus muncul respon tanggung jawab di dalam hidup kita. Tidak bisa kita menyia-nyiakannya. Kalau kita menyia-nyiakannya akan sama hasilnya dengan kondisi orang Israel. Ya, karena sudah ditulis dengan jelas dalam kitab 1 Korintus 10 maupun di 1 Korintus maupun di Ibrani pasal 3 maupun Ibrani pasal 4. Mereka mengambil contoh orang Israel. Jadi kalau kita sudah Kristen ikut Yesus, hidup masih berkubang dosa, dan kita masih berharap masuk surga, benar-benar itu satu pemikiran yang mesti harus berubah. Tidak, Tuhan tidak bisa dipermainkan sekali lagi. Dan surat-surat Rasul Paulus itu harus dibaca konteksnya secara keseluruhan 13 surat, juga dibaca habis 13 surat, kemudian dikaitkan dengan Injil. Kalau surat-surat Rasul Paulus tidak dikaitkan dengan Injil, ya kasih karunia menjadi murahan. Orang-orang nggak berubah hidup, nggak masalah aku berbuat gini, kawin cerai, cerai hidup, nikah lagi, nggak apa-apa, ada kasih. Tuh, lihat Tuhan masih mengasihi. Waduh, itu bisa rusak Bapak Ibu. Rusak, yang namanya pemahaman kasih karunia benar-benar rusak. Ya, inilah yang menjadi perenungan buat kita. Nah, ini kembali ke Yeremia tadi ya. Ayat 21, ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan ya. Yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Yang diperhatikan oleh Yeremia apa sih? Nah, dan ternyata yang diperhatikan oleh Yeremia itu ya endless love, kasih Tuhan yang tak berkesudahan itu. Di tengah-tengah kepedihan hatinya, ketidakkuatan jiwanya melihat pembantaian orang-orang Yahudi oleh tentara Kasdim. Itu Tuhan yang menggerakkan loh, tentara Kasdim. Loh, itu nanti kalau kita baca, ya kita baca di dalam Alkitab, kita baru tahu dan kita tidak akan pernah bermain-main sembarangan dengan Tuhan. Tidak berani kurang ajar. Ternyata Tuhan bisa marah juga ketika kasihnya dipermainkan begitu loh. Ya. Nah ini kembali, Yeremia memperhatikan ini dan berharap kepada kasihnya yang tidak pernah berakhir. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ya, ayat berikutnya, ayat 23 itu. Ya. Terus kemudian ayat 24 dikatakan, ayat 24, ya. Tuhan adalah bagianku, ya, dikatakan kata jiwaku. Oleh sebab itu, ya, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Di tengah-tengah kehancuran Yehuda, kerajaan Yehuda, dia berkata, dia punya kasih yang tidak ada habisnya. Dia seringkali menahan murkanya, ya kan? Kan di kitab Mazmur tadi, dia tidak mencurahkan murkanya dengan apa itu full begitu, tapi dia tahan itu. Dia tahan, itu Tuhan. Nah, Yeremia memperhatikan ini. Masih ada kasihnya. Kasih yang tak berkesudahan itu masih ada. Aku berharap kepada itu. Kepada itu. Kepada kasihnya itu. Endless love-nya itu. Ya, terus dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan
Dia. Ya, ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, dari dua zaman di mana Musa menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir dan di mana orang-orang Israel di padang gurun sangat mempermalukan Tuhannya. Sangat mempermalukan Tuhannya, sangat mendukakan hati Tuhannya. Dan kemudian kita belajar dari zaman raja-raja, di mana zaman Sedekia itulah akhirnya Yerusalem dihancurkan oleh Raja Babel. Dan Yeremia melihat dengan mata kepala, begitu kejamnya tentara Babel membunuh orang-orang Yahudi. Tetapi sekali lagi Yeremia masih memperhatikan ada kasih yang tak berkesudahan itu. Apa yang bisa kita tarik dari pelajaran ini? Apa yang bisa kita pelajari dari hal seperti ini? Ya, yang pertama, jangan pernah kita ini mempermainkan kasih karunia Tuhan. Ya, kalau zaman dulu aja mereka diampuni dosanya melalui korban penyembelian domba, lembu, sapi, ya, dengan ritual agama secara Taurat. Nah, apalagi kita yang hari ini dosa-dosa kita ditebus oleh darah Kristus, darah dari Allah yang menjadi manusia itu sendiri. Jangan kita sampai mendukakan Roh Kudus kalau Rasul Paulus berkata. Dan jangan kita menyalibkan Tuhan kedua kali lagi. Jangan sampai Bapak Ibu. Jadi ingat bahwa kasihnya memang tidak terbatas. Tapi kita yang menerima kasih itu, janganlah lupa diri. Ya, kalau bahasanya psikologi, jangan jadi NPD, narcissistic personal disorder, yaitu hanya memberi makan ego kita. Yang penting aku, yang penting dagingku, aku maunya seperti ini. Kita harus menyalipkan daging itu di dalam era kasih karunia ini. Jangan dibilang di era kasih karunia juga, oh mereka bermain-main dengan dosa, wah masih bisa hidup gini-gini. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan orang berdosa itu tidak enak. Tidak enak, saya sendiri itu sudah ngalami dengan dulu hidup dalam dosa dan sekarang yang sudah dimerdekakan. Tetap enak yang sudah dimerdekakan. Jangan tertipu dengan omongan-omongan lo enak atau berselingkuh, lo enak. Siapa bilang enak berselingkuh, Bapak Ibu? Siapa enak berkata mencuri, korupsi itu enak? Enggak, itu tipuan. Di hati nurani yang paling dalam, di mana hati nurani yang terdalam itu masih bisa bicara. Yang melakukan kejahatan tetap tidak enak, tetap tidak enak. Ya, jadi kita menarik satu pelajaran yang pertama. Kalau kita menerima kasih yang tidak ada batasnya itu, kasih Tuhan yang ajaib, ya, di mana kita diselamatkan oleh Dia, mendapatkan pengampunan dosa, dan kita kemudian hidup dalam kemenangan Kristus, hidup dalam kebenaran, jangan kembali ke kubangannya lagi. Karena kasih yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, ternyata walaupun itu cuma-cuma, itu menuntut tanggung jawab kita. Menuntut tanggung jawab kita. Tuhan tetap menuntut tanggung jawab kita. Loh Pak, berarti kan itu ada syaratnya. Itu adalah akibat. Satu akibat bahwa ada tanggung jawab. Tapi sebetulnya tanggung jawab itu bukan tanggung jawab yang berat. Kasih karunia itu kan ada satu kekuatan kuasa untuk mengikuti firman Allah. Jadi kasih karunia itu powerful. Ada kekuatan untuk menyalipkan daging. Jadi jangan berpikir, wah kita kalah terus sama dosa. Karena kita tidak hidup dalam kasih karunia yang penuh kuasa. Kalau kita bisa memahami kasih karunia yang penuh kuasa, ada kekuatan supranatural dari kematian dan kebangkitan Kristus, dosa itu dimatikan. Percayalah kepada firman. Percayalah, saya tidak bohong, percayalah itu. Ya. Yang kedua yang berikutnya, apa itu yang bisa kita tarik dari pelajaran
dua zaman ini, zaman Musa dan zaman raja-raja ini, di mana kasih Tuhan begitu dilimpahkan. Gini, kasih yang tidak pernah berakhir itu, yaitu memiliki wujud suatu pertolongan dan kesempatan Tuhan yang terus-menerus berulang-ulang diberikan kepada manusia, supaya manusia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu, ya. Jadi kasih yang tidak pernah berakhir itu, kasih Tuhan yang tidak ada batasnya itu adalah kasih yang berwujud melalui kesempatan, waktu untuk bertobat, pertolongannya ketika kita jatuh, kita datang lagi, kita bertobat lagi, Dia Tuhan memberikan uluran tangannya, membawa kita kepada kasih-Nya untuk diperbaharui lagi hati kita, batin kita, pembaharuan pikiran kita terus ditolong oleh Tuhan. Itu kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir sampai kita menutup mata. Jadi dua hal yang kita pelajari dari peristiwa zaman Musa dan zaman raja-raja itu, bahwa kasih yang tidak ada batasnya yang sudah diberikan kepada kita orang-orang percaya ini, jangan disepelekan, jangan diremehkan, jangan disia-siakan, karena kasih itu membawa satu dampak, konsekuensi yang memang melekat tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah memiliki kasih itu. Dan kemudian yang kedua, bahwa kasih yang tak terbatas, kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak pernah berakhir. Artinya kasih itu berwujud suatu pertolongan yang berulang-ulang dan kesempatan yang berulang-ulang dari Tuhan untuk menolong kita lepas dari ikatan-ikatan dosa maupun keperluan-keperluan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar ini. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya Engkau memberikan pengertian-pengertian tentang firman-Mu ini kepada kami semua yang mendengar, dan kami semakin memahami betapa Allah yang hatinya seringkali tersakiti oleh umatnya, dan bahkan oleh kami di era Kristen perjanjian baru ini. Ampunilah kami Tuhan. Dan kami yang masih punya kesempatan, biarlah kami hidup di dalam kasih yang tak berkesudahan ini, dengan kekuatan dan pertolongan kasih karunia-Mu, sehingga kami meninggalkan cara-cara hidup kami yang lama, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Diberkati semua hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, diberkati gereja-Mu, online church ini, demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.